Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Maya Aska, masih di segmen Otista. Kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang punya cerita mistis menarik dan ceritanya mau diceritakan di channel ini. Untuk cerita lebih detailnya langsung kita sapa aja ke narasumbernya. Halo Kak. Halo, Jenny, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Kak nih? Kisi-kisinya buat teman-teman yang nonton mungkin kan penasaran nih, Kakak punya cerita mistis apa gitu. Nyantai nggak apa-apa ya? Kisi-kisinya tuh diteror sama makhluk-makhluk astral sampai aku dapat ancaman, terus aku sampai sakit dan sampai ketemu sama sosok makhluk nih yang selalu sampai hari ini pun masih terus ngikutin tuh untuk kita dinikahin gitu. Oh, jadi Kak Jenny ini ngalamin kejadian mistis tuh pada saat katanya pindah rumah ya Kak? Iya. Dari pindah rumah, terus juga diteror sama seseorang yang mungkin kita nggak bisa sebutin siapa dianya, dan Kak Jenny juga nggak tahu ya siapa orangnya. Dan makhluk itu malah jadi suka dan ingin menikahi Kak Jenny. Iya. Penasaran kan teman-teman dengan cerita lebih detailnya? Stay tune terus di segmen Otista, obrolan mistis kita. Gimana Kak Jenny untuk cerita lebih jelasnya? Jelasnya sih awalnya ya, aku pindah kontrakan gitu. Sebenarnya sih rumah itu nggak ngeganggu. Aku tahu itu ada makhluk berdasarkan feel ya. Aku main di feel gitu. Ada. Terus tapi aku pikir aku harus bisa ngontrak di sini. Gitu kan. Karena aku suka banget ini rumahnya. Sama rumahnya. Tapi jujur waktu itu kondisi suami lagi belum syuting, karena kebetulan suami aku kameramen gitu di satu stasiun TV. Terus aku nekat gitu karena tuh kayak kayak udah gimana sih kalau udah suka nih harus dapat tempat itu ya. Iya, aku beraniin diri walaupun nggak megang uang, tapi berani, pokoknya gue harus bisa ngontrak rumah ini. Dan pada saat itu kalau nggak salah malam Jumat aku habis Isya deh datang ke rumah itu. Terus aku kan dia ada dua kamar, ruang tamu, kamar 2, terus tangga loteng. Oh, jadi besar ya rumahnya? Iya, besar satu rumah gitu. Terus akhirnya kebetulan aku dipinjemin sama kakaknya mama uang, akhirnya aku balik lagi, aku bayar itu rumah 1 tahun untuk 1 tahun. Nah pada saat aku mindahin barang itu aku nggak ikut, karena kan nggak mungkin aku ikut bawa-bawaan gitu kan, itu pasti laki-laki. Aku minta tolong sama adik sepupu. Ya, adik sepupu aku langsung, waktu itu zaman SMS ya, karena ini udah 15 tahun yang lalu kan. Kalau sekarang kan WhatsApp, kalau dulu zaman dulu SMS. Dia SMS aku, nih lu kesini dong gitu. Kayaknya ini deh kok auranya nggak enak, dia bilang gitu, serem gue sendirian gitu kan. Karena dia yang beres-beresin. Karena dia mindahin barang. Terus ya Kim, nanti gue gue datang dikit lagi, gue bentar lagi datang. Tolong, tiba-tiba tuh mulut, tolong semua lampu diganti, aku maunya yang terang-terang, nggak mau redup-redup gitu. Karena udah auranya nggak enak, kalau lampu redup kan makin gitu ya. Serem ya. Serem. Aku datang, terus aku pikir kan sekalian bebenah gitu kan, bebenah. Aku tanya, mesin cuci taruh di mana gitu. Itu di kamar mandi dekat loteng, dia bilang gitu. Udah aku gitu. Aku pas buka gitu kan, yang aneh, ini aku bingung gitu. Kalau semut kan biasanya banyak, paling apa sih gitu. Kalau ini di dalam mesin cuci kan, di dalam mesin cuci itu ada putaran tuh, kayak sikat gitu penggilingannya ya. Itu sejengkal kali ya tebalnya, maksudnya banyaknya semut numpuk gitu. Aku sampai astagfirullahaladzim gitu, apaan kok sampai kayak gitu kan. Bilang, kenapa nih? Enggak, semut. Tapi nggak apa-apa deh, soalnya mitosnya gitu kalau semut hitam gitu nggak, ini malah bawa bagus ya, bawa rezeki gitu kan. Aku nggak ada pikir macam-macam, cuman oh ya udah.
Nah udah gitu pas apa udah rapih nih rumah, aku memang di awal sih nih rumah ini bagus banget untuk aku di situ. Dari suamiku dulu cuman asisten ya, asisten kameramen waktu itu sampai dia bisa ngibarin bendera jadi kameramen. Terus aku yang tadinya nggak pegang cateringnya, sampai pegang catering tuh sekali pegang tuh 3 produksi. Jadi PH ini satu PH tapi dengan 3 judul gitu, misalkan A B C gitu kan ya. Sampai jadi pada saat itu suami aku belum megang belum ngibarin bendera deh. Lagi ngobrol. Terus ada semut gitu, mau diusir sama suami aku kan. Dia bilang gini, aku bilang jangan diusir Pih, soalnya itu kata orang tua sih semutnya bawa rezeki gitu. Selang nggak ada 5 menit deh, aku inget banget itu dari bahasanya dulu ya, kalau di itu nggak tahu deh, pokoknya ada SMS, ada telepon, SMS kalau nggak salah, itu bilang suruh tanda tangan kontrak. Oh, dari kerjaannya? Iya, dari kerjaannya. Lu pegang ini ya, gitu. Sinetron ini ya, gitu. Terus sekalian ya sama catering lu, istri lu kan bisa jago masak gitu kan. Masakannya enak gitu kan. Udah, kok aku bilang, gue ngomong ke dalam hati gitu kan. Oke banget nih gitu. Ya udah mungkin ini rezeki gitu. Memang bener, jujur aku senang banget tinggal di situ. Awalnya tuh nggak ada kejadian aneh-aneh apa tuh nggak ada, cuma memang sih aku kerasain ada, tapi dia nggak ngeganggu gitu. Malah justru bagusnya nih ya, yang di situ dia selalu nampakin ibu-ibu. Jadi setiap subuh aku kan pakai tempat tidur yang nggak pakai nggak ada ranjang gitu, cuman tempat tidurnya aja gitu ya, langsung gitu kan di bawah. Dia posisinya duduk pakai selendang, pokoknya kayak zaman ibu-ibu Betawi zaman dulu lah gitu kan. Itu dia kayak ngelus atau ngebangun itu setiap subuh salat gitu. Jadi setiap subuh kakak dibangunin iya salat? Dia pakai selendang gitu, duduk gitu, pakai kebaya zaman dulu lah gitu kan, senyum, dia bilang salat. Itu aku jujur yang namanya khatam Quran itu baru sekali di rumah itu, karena emang membawaannya bagus. Dia minta aku sholat terus sampai bener-bener bisa khatam Quran di situ gitu kan. Nah nggak ada maksudnya yang aneh-aneh gitu, nggak ada. Tapi memang kalau untuk ke yang lain-lain ada gitu. Misalkan kayak adik aku gitu kan, dia mau ke rumah gitu kan, jadi kan kita kan punya kontrakan tuh ruang tamu ya. Di ruang tamu tuh zaman dulu pakai nako ya, kaca nako, jadi dibuka gitu kan. Jadi kalau orang dari luar tuh bisa ngeliat orang yang ada di dalam gitu. Sementara aku kan kalau nggak salah itu asar aku sholat asar kan di dalam kamar kan. Memang adekku udah SMS, gue pinjam helm dong gitu, gue mau ke Bekasi, dia bilang gitu. Ya udah ambil aja ke rumah gitu. Dia sampai gerbang, dia ngeliat disangkanya dia itu yang lagi nyapu pembantu aku. Karena aku ada pembantu kan di rumah, dia mau godain gitu, maksudnya mau gitu, mau ngagetin, mau ngagetin gitu kan. Pas dia buka pintu mau kagetin, door, bahasanya door gitu, nggak ada orangnya, nggak ada orang sama sekali. Nah terus aku SMS dong, lu nggak jadi ngambil, aku udah ambil tadi, udah ntar aja ceritanya kalau gue udah pulang dari Bekasi. Nah dia cerita, ya itu dia ngeliat kata orang lagi nyapu. Bentuknya maksudnya pokoknya ini dia wujud orang, makanya gue mau gangguin dia, mau ngagetin dia gitu. Dia pikir itu pembantunya kakak. Nggak taunya bukan, nggak ada. Nah di itu tetangga aku kan, aku tuh nggak pernah yang namanya sholat di depan ruang tamu gitu biar kelihatan orang, buat apa sih gitu kan. Selalu kita sholat di dalam gitu. Ani kemarin Bude mau ke rumah tapi Ani lagi sholat, Bude nggak jadi. Aku mikir, sholat kapan gue sholat itu, ngapain juga gue sholat, mesti gue liatin ke orang gitu kan di ruang tamu, kayaknya nggak ini banget gitu, nggak ini banget gitu. Terus iya bener, aku sih ya udah gitu kan, iya cuma gitu aja. Nah pas itu mulainya dia mengganggu banget gitu ya, mulainya dia ganggu banget itu nggak tahu nih, ini makhluknya soalnya bukan hanya satu aja gitu, jadi banyak. Tapi ada
kayaknya ada beberapa gitu ya, gitu yang aku rasain gitu. Ada yang kalau yang sosok ibu-ibu ini sih kayaknya fine-fine aja gitu, Positif malah lah ya. positif ke akunya ya, ke akunya positif. Tapi kalau yang lain ini nih ada. Nah waktu itu aku maaf ya, aku nggak maksudnya aku nggak mau apa, aku sakit karena aku diguna-guna, aku ini enggak. Tapi aku selalu introspeksi. Pada akhirnya aku nyadarin, oh gue introspeksi dari umur sekian, dari 0 sekian gue berbuat salah, berbuat dosa karena gue manusia biasa. Ini ibaratnya sakit yang bertahun-tahun ini bukan karena si A si B, tapi awal ceritanya itu memang aku pada saat sakit itu sehat loh Kak, nggak ada gejala apapun. Cuman gini doang, kan pada saat itu semalam 1 suro ya, kalau nggak salah suamiku mau syuting ke daerah Cirebon. Dia pamit kan, aku mau syuting ya ke itu. Entah untuk sinetron, entah aku lupa kan lama banget, entah untuk company profile ya. Terus bilang oh yaudah berangkat sana. Aku inget banget itu mau menjelang 1 suro gitu, ke Cirebon dia berangkat. Nah terus paginya itu aku bangun biasa ke anakku yang nomor 1, karena kan dulu dia lagi seneng baru-baru bisa naik motor nih, jadi kalau disuruh tuh cepet gitu. Mbak, mama tolong beli, mama pengen makan nasi padang gitu, tapi sambelnya banyak ya mbak. Ini kalau pengen makan tuh pengen banget gitu, Kayak kepengen banget makan padang itu. iya pedes, semua yang pedes ya mbak, pokoknya sambelnya, mama butuh sambelnya gitu. Udah dia balik, aku makan itu nggak ada, kalau nggak salah 3 suap deh Kak. Nggak aku rapihin lagi bekasnya, nggak apa-apa, aku nyelonong ke tempat tidur. Besok kan udah nggak bisa bangun Sama sekali. sama sekali. Itu yang kakak rasain gimana? Lemes aja gitu apa? Ada Nggak gejala? tahu, nggak, cuman apa sih, udah kosong aja. Jadi awalnya, jadi sebelum sakit itu aku kan ini kan nikah yang kedua ya. Waktu pernikahan pertama itu aku nggak tahu ada perempuan tuh dulu zamannya SMS, aku di SMS gitu. Tadinya sih aku cuekin awalnya. Aku bodo amat sih, udah nafsi-nafsi ya lu gue dunia gue udah nikah lagi gitu, lo mau ngapain. Dan ternyata pada saat itu mereka belum menikah. Oh, dia masih pacaran. Masih pacaran. Dia ngakuin, tapi dia bahasanya kenalin gue calon istrinya dari mantan suami aku yang pertama. Terus dia bilang, aku nggak balas, aku cuekin gitu, bodo amat. Nah, karena dia sering SMS aku cuekin, dia mungkin emosi apa? Dia jelekin nama orang tua aku, bapak nih. Bilang, bapak lu anehnya dia tuh tahu banget gerak-gerik aku loh. Maksudnya aku kemana, sampai pakai baju pun dia tahu. Kayak dipantau banget. Iya, lu kurus dia tahu. Waktu itu masa aku kurus ya gitu kan. Sampai dia bilang, lu cuman sanggup ngontrak di gang-gang kumuh, bahasanya dia. Bapak lu orang miskin, gembel, yang cuman rumah di asrama, kontrak rumah sepetak, dia bilang gitu. Siapa sih yang nggak emosi digituin Kak? Ya, kan aku otomatis emosi kan. Akhirnya aku kesel, aku nggak pakai SMS lagi, aku telepon langsung. Aku memang jujur aku tantangin gini. Mbak, gue nggak takut sama lo. Di dunia ini yang gue takutin cuma 2, Tuhan sama orang tua gue. Aku bilang gitu. Hidup gue yang ngatur Tuhan, aku bilang gitu. Lu nggak usah ngancam Ayu. Udah. Dia tutup, dia nggak pakai jawab lagi, langsung tutup. Selang berapa besokannya atau gimana, dia SMS lagi. Dia SMS tuh, nah itu SMS itu, aku masih inget banget sampai sekarang pun udah 15 tahun ya, tapi aku masih inget. Liatin lo ya, catering lu gue bikin bangkrut, kerjaan laki lu gue bikin sepi, lu gue bikin mati. Ya Allah. Tuh, itu inget banget. Sampai aku bilang ke bapak, Pak ini diancam-ancam kayak gini. Aku kasih lihat ke bapak juga SMS. Udah nggak usah dilayanin lah bang. Tapi aku saking gimana sih udah emosi. Telepon lagi ke dia. Lu kalau berani nggak usah pakai telepon SMS. Lu kan tahu. Katanya lu tahu rumah gue. Lu sampai tahu baju gue. Lu sampai tahu gue ngontrak di gang-gang kumuh. Datang lah. Aku gituin kan, sampai aku gituin, aku tantang. Akhirnya kata bapak, udah nggak usah dilayanin. Ganti nomor handphone. Aku ganti nomor handphone. Abis aku ganti nomor handphone itu udah aku lost kontak lagi nih, nggak ada apa-apa gitu. Aku juga nggak tahu ya dia dapat nomor aku dari mana.
Ya mungkin dari mantan suami aku juga ya nggak ngerti gitu kan. Nah, akhirnya itulah selang berapa bulan baru aku kejadian sakit. Dan sakitnya itu buat aku juga gimana ya, dibilang sakit, yang sakit apa juga nggak tahu. Karena ya, dokter ini bilang ini bener ya, aku di rumah sakit ini aku diopnam. Oh, sempat dirawat? Iya, sempat dirawat. Nggak ada tuh yang namanya bilang sakit ini, analisanya ini. Bikin bingung, kesel kan aku akhirnya. Tapi yang anehnya gini, pada saat di rumah sakit itu ya, semua orang yang besuk nih, ya ini pucat banget sih, serem banget, maksudnya kayak mayat gitu, kayak mayat gitu kan. Cuman aku kan, ya namanya juga orang sakit ya pucat lah gitu kan. Nah pas, karena waktu itu suamiku jagain di bawah, masih tidur di bawah kan ya kan, namanya di bawah tempat jagain tidur. orang sakit gitu kan. Aku mau pipis karena kondisi kan bukan lahiran, bukannya aku bisa jalan lah gitu, sambil bawa infusan di tangan gitu. Itu kan yang namanya kalau kita ngeliat kaca cermin gitu ya, itu otomatis deh secara nggak langsung kita pasti mau nengok, pasti kita mau lihat, bener ya, kayak ketarik gitu ya. Di kamar mandi ini posisi, jadi ada kacanya kaca besar kebetulannya. Itu aku tadinya mau maksudnya mau lurus aja gitu, tapi aku nengok gitu, aku sampai loncat loh, maksudnya astagfirullahaladzim. Cuman gini, aku sempat ngeliat lama gitu, maksudnya tatap-tatapan gitu di cermin, maksudnya natap gitu. Lagi pantas ya orang ngeliat gue bilang pucet, kayak mayit gitu. Itu yang bener-bener. Cuman pas udahan dari kamar mandi, aku mikir, kok gue di cermin kan seharusnya kalau sampai kayak orang gimana sih? Apa halusinasi atau apa ya tadi ya? Tapi emang bener-bener posisi yang gue lihat itu nunduk. Oh, sedangkan itu kan harusnya kita mata ke mata kita di cermin kita tatapan dong gitu. Ini enggak, jadi aku melotot, dia nunduk. Ih, merinding. Gitu ya. Akhirnya aku kesel sama pihak rumah sakit, maksudnya gue gak ada kemajuan, minta pulang paksa Dari rumah sakit itu? Iya, karena juga percuma gitu, nggak apa sih sakit, dokter juga nggak mau ngasih tahu apa aku maksa, dok apa sih saya sakit apa sih, terus saya nggak ditanganin apa gitu, ditanganin dengan baik. Soalnya kebetulan juga ada tetangga yang kerja di situ kan, jadi sampai ibusan pun dibenerin lah sama dia gitu, ini penanganannya baik. Tapi diagnosa dari dokternya nggak ada? Nggak ada? Baik-baik aja ya? Iya. Jadi yang kakak penyakit rasain, dalam kayak apa nggak ada. Nah sampai akhirnya aku pura-pura maksudnya pakai kayu putih gitu supaya keringetan nih, AC rumah sakit aku matiin gitu. Ayo kita pulang gitu. Pokoknya aku mau pulang. Sehat loh di rumah. Aku inget banget habis lebaran haji tuh kan. Kan namanya rumah ditinggal kan, jadi kan berantakan gitu ya, namanya apa kita nggak ada gitu kan. Aku nyapu, bisa ngepel gitu lah. Sampai tetap, ini udah sembuh, iya bu, alhamdulillah ini udah sehat gitu. Besokannya ambruk aku. Ambruk lagi, ngedrop lagi. Itu malah makin parah sampai yang namanya nasi pun nggak masuk. Air pun nggak masuk. Bawalah lagi ke salah satu rumah sakit lagi kan. Di situ juga sama, cuman bedanya nggak diopnam. Cuman karena aku kesel pelayanannya gitu kan, suamiku sempat ngambek gitu, maksudnya udah gak usah di sini, maksudnya pindah rumah sakit. Itu aku berobat sampai manggil dokter ke rumah pun pernah. Sampai pokoknya dari rumah sakit besar sampai rumah sakit kecil itu udah aku datangin semua. Ya nggak semuanya sih, maksudnya hasilnya banyak hasilnya tuh nggak ada. Memang sih sebelumnya abis kejadian itu, kalau udah sakit atau belum ya aku lupa. Itu aku mimpi ketemu burung apa ya kalau gitu ya, burung apa sih yang bulunya bagus banget, itu apa tuh? Burung merak ya, buntutnya mekar gitu. Itu salah satu dari bulunya itu nancep di sebelah kiri perut. Aduh, nancep itu di mimpi aku ya. Nah baru aku kejadian, maksudnya kok di perut gitu, pokoknya bagian kiri terus yang maksudnya ngerasa nggak nyaman, ngerasa nggak enak gitu. Nah terus sampai aku pernah berobat ke profesor dokter, itu pengobatannya mahal banget. Udah deh aku jalanin semua, sampai namanya orang bilang ke orang pinter kayak ini, aku jalanin tapi nggak ada hasilnya. Yang anehnya itu jadi gini, misalkan adikku kan punya temen nih. Nah kebetulan temennya kenal kan sama aku kan, dia besuk nih.
Dia kasih tahu gitu, oh ini ada pengobatan gitu. Nggak tahu sih ya, maksudnya aku nggak percaya itu lah bla 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 gitu kan ya. Entah hanya kebetulan gitu, tapi memang bener. Pulang dari rumahku habis kasih tahu itu, kenapa aku bisa bilang memang bener? Jadi abis dia nih bilangin dia keserempet mobil. Nah udah gitu kan adik iparku punya ayah angkat, dia memang bagus untuk zikirnya lah. Si ini kak sakit apa sih gitu ya, nanti coba ayah coba tahajutin deh dia bilang. Dia telepon dannya udah berapa lama gitu dia telepon, aduh aku denger gitu. Udah nih ya ngomong masih Jenny aja nih langsung. Ayah kenapa? Jenny sakit apa sih ya gitu. Aduh Jenny katanya, ayah semalam tahajudin Jenny, aduh hampir ayah mati. Kenapa ya? Aku bilang gitu. Nah ayahnya udah almarhum ya. Kenapa ya emangnya? Enggak, ayah tuh diserang sama orang-orang kayak kerajaan gitu, pakai dia telanjang tapi pakai pakaian celana ya sedengkul gitu. Jangan ikut campur urusanku. Sama pegang busur. Jadi ayah tuh busur gitu. Jangan tolongin si Jenny gitu. Makanya aku bisa ya nggak tahu deh, aku nggak ngerti ya gitu. Aku nggak mau nyalain ini deh. Maksudnya. Nah akhirnya di rumah mulu gitu. 2 tahun lah aku koma. Oh 2 tahun koma? 2 tahun itu aku koma nggak. Itu ibu aku itu sampai gini. Aduh gue kayaknya anak gue nih kehilangan deh satu nih. Udah pasrah juga gitu. Aku sampai gini sama bapak sama mama gitu. Udah minta maaf maksudnya. Umur aku gitu kali ya. Takutnya gitu. ya. Maafin Ani ya Pak kalau ini kesalahan. Sampai bapak semangatin gini. Nggak ada, kamu jangan begitu. Gitu. Anggaplah itu untuk cuci dosa kamu. Pokoknya nggak ada omong-omongan yang aneh-aneh gitu. Udah jalanin aja gitu. Bapak sampai ngomong kayak gitu. Terus akhirnya ini aneh ya kak, anehnya gini, ini kan kamar aku tuh nggak ada ventilasi udara, tuh cuman pintu, jadi ada celah gitu kan ya. Oh kayak lubang-lubang kecil. Gitu kan yang nggak ada jendela, aku tanpa AC, tanpa kipas angin, tapi aku adem, nyaman, nggak keringetan loh. Jadi itu kalau selalu seneng pakai bed cover. Oh jadi hawanya dingin. Iya. Dan itu harus pakai bed cover itu. Aku nggak ngerti ya ini bed cover ada apa, nggak ngerti ya. Tapi merasa nyaman. Jadi aku udah nggak bisa bedain malam, pagi, sore itu. Pokoknya hawanya tidur. Itu selama kakak sakit? Iya. 2 tahun. 2 tahun yang sama sekali nggak gerak ya. Maksudnya aktivitas gitu ya. Tapi sih nextnya aku udah mulai bisa gerak gitu. Itu nggak sama sekali. Itu namanya minum air. Ini namanya baskom ya. Sedang baskom ngomong. Jadi dikasih air dikit langsung wah nggak ada. Dibilang sakit dokter pernah dokter datang ke rumah itu bilang maksudnya dia nyangkanya aku usus buntu gitu ya. Dia nggak ada cuman memang merasa nggak nyaman di sebelah sampai hari ini ya gitu. Terus aku merasa nyaman di situ, tapi anehnya gini, di setiap mimpi itu pasti yang aku mimpi itu nyata gitu, jadi nyata gitu. Jadi nyata. Jadi gini pesan ya. Iya, jadi kayak gini. Kok aku bisa tahu gitu? Aku kan nggak tahu ya. Aku bukan, maksudnya aku lahir di Kemanggisan, tapi aku nggak tahu sejarahnya gitu, ya kan? Nah, jadi di dalam mimpi aku itu, aku dilihatin nih ada 3 atau 4 aku lupa ya. 3 kuburan. Jadi di depan 1, di ruang tamu 1, di belakang yang aku bilang ada mesin cuci 1. Ada kuburan di situ. Dan aku diliatin yang di ruang tamunya nih, anak kecil yang dikubur nih. Aku bangun kan gitu kan. Astagfirullah. Ini mimpi apa sih tuh? Kok kuburan sih itu, maksudnya masih ini dia ngebilang gitu kan ya, kuburan gitu. Nah, ibu aku kan lagi gosok di depan nih ruang tamu. Ada tetangga yang memang bener-bener dia aslinya orang Kemanggisan, dia punya banyak kontrakan. Oh, dia tahu deh sejarahnya Kemanggisan kayak gimana gitu. Dia bilang, tapi aku sempat denger gitu. Aku jadi bisa denger, tapi aku nggak, untuk ngomong tuh kayak dikunci, susah. Iya. Jadi kayak orang bego, pelangak-pelongo gimana sih, nggak jelas gitu kan. Ibu itu bilang, "Duh, coba deh lu." Gimana sih? Ya tau udah Bu, saya hilang anak 1 udah Bu gitu. Ngeliat kondisinya udah nggak ini banget, dimandiin di situ, kata ibu aku. Ya udah nggak ini deh, katanya udah. Tahu deh saya udah pasrah deh, kata ibu saya. Terus kata, "Udah coba deh lu pindah rumah, lu kan nggak tahu nih sejarah rumah ini kayak gimana gitu. Tahu nggak lu?" katanya.
bukan kuburan ini di sini bertiga, ini kuburan bapaknya di sini, ini anaknya di sini. Aku gini langsung, oh, itu yang di mimpi aku kan? Kok sama yang di mimpi ya aku dilihatinnya kayak gitu.